Kerajaan Majapahit berada di ambang kehancuran, keadaan pemerintah kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan. Rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kebobrokan. Saat itulah fajar mereka dari alas Gelagawangi. Tampillah sang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Fatah. Raden Fatah adalah seorang putra raja dari Selir yang tinggal di Palembang. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Bersama saudara tirinya, yaitu Raden Husein, mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Fatah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang diasuh oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anak Mas Fatah, anak Mas Husein, Kula Kanjeng Sunan. kalian berdua adalah keturunan dari penguasa Palembang. Jauh-jauh dari sana, kalian menimba ilmu di sini. Sudah lama kalian menimba ilmu di sini. Kalian sudah cukup bekal untuk melanjutkan perjalanan untuk menggapai cita-cita kalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingan selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan untuk ngebukti, untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Niatmu sungguh mulia anak Mas Fatah. Saya senang mendengarnya. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri anak Mas? Saya bercita-cita untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karena pulau ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Hingga nanti wilayah-wilayah di seberang pulau bisa merasakan keindahannya ajaran agama Islam Kanjeng Sunan. Masya Allah, sungguh teramat tinggi cita-citamu. Saya mendukungmu anak Mas Fatah. Anak Mas Husein, bagaimana denganmu? Saya senang tinggal di sini Kanjeng Sunan. Saya akan ikut dengan Kakang Mas Fatah. Bagus, tapi saya mendengar kamu ingin nyuwita, ingin suar kepada Raja Kertabumi, penguasa Majapahit. Oke, Kanjeng Sunan. Bagaimanapun juga di dalam darah saya telah mengalir darah Majapahit, Kanjeng Sunan. Baiklah, kalian sudah waktunya untuk melangkah. Anak Mas Fatah, saya tugaskan kamu untuk membuat pesantren baru, agar cita-citamu untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa tercapai. Tapi sebelum itu, sowanlah kepada ramamu, Prabu Kertabumi. Sami'na wa atokna Kanjeng Sunan. Anak Mas Husein, kamu berbakat dalam hal prajuritan dan tata negara. Sowanlah kepada Prabu Kertabumi. Sampaikan ajaran Islam kepada segenap rakyat Majapahit. Samina wa atona Kanjeng Sunan. Raden Fatah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi Adipati Terung. Raden Fatah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagawangi. Bersama pengikutnya, Raden Fatah melakukan babat alas Gelagawangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Fatah. Dari jumlah penduduknya yang memang hanya puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tahun 1478 Masehi, Grindawardana atau Dia Ranawijaya menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Grindawardana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Grindawardana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Fatah. Sekaranglah saatnya. Sekaranglah saat untuk mengambil kepemimpinan di tanah Jawa. Dengan restu para sunan,
Raden Fatah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Grindawardana. Wahai segenap penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh ke tangan Grindawardana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah mangkat. Kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah pendukuhan, sebuah jamaah yang memikul beban risalah Islam. Sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman. Segenap prajurit siap berdiri di depan, Kanjeng Gusti. Bagus sekali. Akan tetapi, ketahuilah, kita membutuhkan segenap kekuatan yang ada. Harapkan seluruh penduduk Gelagahwangi, prajurit, petani, dan pedagang yang tidak mempunyai uzur untuk berangkat menyerang Grindawardana. Kula siap mangkat Kanjeng Gusti. Weh aku yu melu no, engko tak gawane pohon karotel enggo sangu. Kula siap mangkat Kanjeng Gusti. Kula akan siapkan kuda-kuda yang terbaik. Siap untuk berangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak Im, kami ikut perang kenapa? Wah iya, kita juga harus ikut perang. Siapa yang akan menyediakan makanan untuk mereka? Kalau tidak ada yang menyediakan makanan, ketika perang mereka kelaparan bagaimana? Ayo. Oh iya ya, aku juga tahu sedikit obat-obatan. Nanti bisa mengobati yang terluka. Lagi pula bojoku juga ikut perang. Aku ogah ditinggal di rumah. Cie. Ayo, cepet. Ditinggal. Pasukan Islam di bawah pemimpin Raden Fatah menyerang Grindawardana. Peperangan berjalan sengit, segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Fatah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Fatah. Wahai rakyat sekalian, perhatikanlah atas musyawarah para waliul amri dengan para wali yang terdiri dari beberapa sunan. Kami mendirikan kesultanan untuk keberlangsungan ajaran Islam dan kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini dinamakan Kesultanan Demak dengan ibu kota di Bintoro. Allahu Akbar. Raden Fatah, apa yang Raden cita-citakan dahulu akhirnya tercapai. Jadilah penata raja, penatap agama, ahli agama, dan pemimpin. Laksanakan amanah kepemimpinan ini dengan baik dan benar. Inggih Kanjeng Sunan, kula nyuwun bimbingan dari Kanjeng Sunan dan para sunan yang lainnya. Dengan ini, kami lantik secara resmi Raden Fatah menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah.